Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kali ini saya akan membahas soal Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun, sosok pelatih striker yang didatangkan oleh PSSI dan Timnas Indonesia atas dasar permintaan dari Shin Tae-yong. Kita tahu bahwa Shin Tae-yong atau STY sangat kecewa dengan performa dari para lini depan atau pemain depan Timnas Indonesia. Maka itu dia mendatangkan langsung seorang pelatih, yaitu Yeom Ki-hun. Ini sosok yang dikenal oleh Shin Tae-yong karena dia adalah mantan anak buah Shin Tae-yong saat masih jadi pelatih Samsung, Suwon Samsung Blue Wind. Jadi Shin Tae-yong tahu betul bagaimana kualitas dari Yeom Ki-hun ini. Dan memang waktunya sangat tepat bagi Timnas Indonesia dan PSSI untuk mendatangkan Yeom. Karena kita tentu tidak mau bahwa pencetak gol di Timnas Indonesia itu hanya pemain-pemain belakang atau pemain-pemain yang bukan striker. Karena ini ironis, di sebuah timnas, di sebuah kesebelasan, tugas striker adalah mencetak gol. Memang rekor striker atau penyerang timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong cukup miris ya. Memang kalau lihat dari angka, justru pemain-pemain lawas yang lebih tajam, yang paling tajam. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sudah mencetak 9 gol. Tapi kan kedua pemain ini sudah cukup lama ya main di timnas. Striker-striker baru ini, Rafael Struijk yang baru gabung 2023, Ramadan Sananta, dan mungkin Jens Schreven. Ini diharapkan bisa menambah ketajaman mereka. Rafael Struijk CS. Inilah tugas dari Yeom Ki-hun, membuat para penyerang tajam. Rafael Struijk belum mencetak 1 gol pun di timnas senior. Lalu Ramadan Sananta baru mencetak 1 gol. Ragnar juga baru mencetak 1 gol. Marcelino baru 3 gol. Justru pemain-pemain di luar posisi striker yang lebih banyak golnya. Ini tentu tidak bisa dibiarkan terjadi karena lawan-lawan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memiliki striker-striker tajam. Contohnya Jepang, yaitu lewat Asano misalkan. Dia sudah mencetak 9 gol dengan Jepang. Lalu Arab Saudi juga punya Firas Al-Buraikan, juga mencetak 9 gol. Lalu Australia punya Matthew Leckie, 12 gol. Dan Mike Doyle juga cukup tajam dengan Australia. Bahrain punya Yusuf Abdul Helal, ex-striker Persija, sudah mencetak 13 gol. Juga Cina dengan striker veteran mereka, Wu Lei, yang sudah mencetak 36 gol. Ini tentu sangat kontras dengan torehan pemain depan kita. Memang dalam sebuah pertandingan, striker tidak atau bukan satu-satunya pemain yang harus mencetak gol. Tapi masa pemain yang tugasnya mencetak gol tidak bisa membuat gol, tentu ironis. Jadi keberadaan mereka sebagai pengalih saja, atau tentu ini tidak bisa dibiarkan. Makanya kehadiran Yeom Ki-hun ini tepat waktu dan memang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk bersaing ke depannya. Karena dalam sebuah build up penyerangan, walaupun bisa saja seorang Rizky Ridho atau seorang Tom Haye yang mencetak gol, tapi tentu tujuan akhir adalah striker Rafael Struijk atau Jens Schreven atau Marcelino yang ada di depan.
Mereka-mereka inilah yang harus menyelesaikan setiap peluang yang diberikan oleh pemain-pemain lain yang mensupport mereka. Jadi Yeom Ki-hun ini diharapkan bisa menjadi jawaban. Dan mengapa kehadiran Yeom cukup positif? Karena torehan dia di karirnya sebagai pemain bola juga paten ya. Bersama klub terakhirnya yaitu Suwon Samsung Blue Wings, dia dikenal sebagai seorang raja asis. Nah, para penyerang timnas Indonesia bisa belajar dari si raja asis ini, Yeom Ki-hun. Karena nantinya di lapangan saat latihan, saya yakin bahwa Yeom Ki-hun akan mencoba mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di lini depan Indonesia. Apa saja itu kekurangannya? Dari pantauan saya dari beberapa pertandingan timnas senior, yang kekurangannya yaitu satu, komunikasi, pergerakan tanpa bola, dan kepekaan atau radar untuk mengetahui teman yang berposisi kosong. Kita tahu bahwa saat lawan Irak, Rafael Struijk harusnya memberi umpan kepada Sen Patinama yang sudah kosong, tapi itu tidak dilakukan. Lalu kita tahu bagaimana pergerakan tanpa bola yang sudah dilakukan oleh Rafael Struijk, tapi tidak mendapatkan bola dari lini tengah. Nah, kesalahan-kesalahan itu akan coba diperbaiki oleh Yeom Ki-hun. Dan sebagai raja asis, dia juga akan memberi tahu bagaimana para pengumpan di timnas Indonesia melakukan tugasnya. Apakah itu Asnawi, apakah itu Sen Patinama di kiri, atau Pratama Arhan, atau Marcelino, atau Tom Haye, pasti akan terlibat juga. Jadi memang menurut saya nanti pelatihannya atau saat latihan menjelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak hanya striker-striker ini yang akan mendapatkan instruksi, karena tentu para pengumpan ini juga penting untuk mengetahui bagaimana memberi umpan yang baik. Dan paling vital tentu penyelesaian akhir, karena inilah tugas striker sebenarnya. Bagaimana menembak dari ruang sempit, bagaimana menyundul bola, bagaimana peka atau lebih tajam lagi melihat ruang kosong. Pelajaran-pelajaran ini akan dilatih oleh Yeom Ki-hun. Sebagai sosok yang berpengalaman, saya juga cukup optimistis Yeom Ki-hun bisa mengangkat performa para striker kita, karena ini urgent, ini sudah mendesak bahwa para striker ini harus menampilkan performa yang bagus. Dan menarik lagi, tentu kemungkinan ada tambahan kekuatan di lini depan kita, yaitu Jens Raven. Saya melihat bahwa Jens Raven ini striker murni, dan bisa saja dia menggeser Rafael Struijk ya, menurut saya. Tergantung bagaimana performanya ke depan. Jens Raven ini benar-benar seorang striker murni yang sangat pas untuk menjadi penyerang tengah. Sedangkan Rafael Struijk juga seorang winger ya sebenarnya, yang mengolah dulu bola. Juga ada Ramadan Sananta yang sempat tidak dipanggil. Saya yakin bahwa dengan Yeom Ki-hun, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Jens Raven, 3 pemain ini utamanya, dan tentunya Egy juga, Witan, akan mendapatkan pelajaran berharga bagaimana caranya mencetak gol yang banyak agar peluang timnas Indonesia menang terbuka lebar. Demikian teman-teman ulasan saya soal kehadiran Yeom Ki-hun di timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.